Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Pala dengan NIM 192590062 dari kelas 197AH07. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemahaman mengenai sistem ERP serta implementasinya menggunakan Odoo versi 18 dengan fokus pada siklus ERP dalam proses penjualan. Presentasi kali ini merupakan bagian dari uji profesi ERP yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Universitas Bina Sarana Informatika dan Jidoka Sistem Indonesia. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan pemahaman alur kerja sistem ERP, mulai dari pengelolaan, produk, dan persediaan, hingga proses penjualan yang terintegrasi dalam satu sistem. Sebelum masuk ke demo, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian sistem ERP. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi proses bisnis utama dalam status organisasi seperti keuangan, SDM, produksi, persediaan, dan penjualan dalam satu platform terpusat agar data lebih akurat, efisien, dan terkoordinasi. Di sini saya menggunakan Odoo versi 18 sebagai sistem ERP terintegrasi. Odoo versi 18 adalah platform ERP atau Enterprise Resource Planning berbasis open source yang menyediakan berbagai modul terintegrasi seperti akuntansi, penjualan, pembelian, inventory, manufaktur, HR, dan CRM dalam bentuk sistem terpadu untuk membantu perusahaan mengelola dan mengotomatisasi proses bisnis secara efisien dan fleksibel. Tanpa berlama-lama, setelah ini saya akan langsung mendemonstrasikan penggunaan Odoo dalam proses penjualan agar alur sistem ERP dapat terlihat secara nyata dari awal sampai akhir. Pertama-tama, saya akan mulai dari modul purchasing. Modul purchasing ini digunakan untuk pengadaan barang dari supplier. Di sini saya akan membuat new request for quotation. Di sini akan memilih vendornya. Saya di sini akan memilih vendor Gemini Furniture atau Ready Mart juga bisa. Setelah itu kita mengatur deadline-nya. Di sini saya mengatur deadline-nya pada tanggal 3 Januari dan menambahkan produknya. Di sini saya akan menambahkan produk burger, bakwan burger. Kuantitinya saya akan menambahkan 45. Setelah itu kita klik confirm order, maka statusnya akan berubah menjadi purchase order. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul inventory. Modul inventory ini barang yang dibeli masuk ke gudang dan stok bertambah secara otomatis. Dimana kita akan melihat di sini purchase yang tadi kita buat akan ada di menu inventory ini dan kita akan melakukan validate. Setelah divalidate statusnya maka akan berubah menjadi done. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam modul sales atau penjualan, di mana barang yang tersedia di gudang dijual ke customer melalui modul sales ini. Kita akan melakukan new quotation. Kita akan memilih customernya. Di sini saya akan memilih customer line up. Di sini akan secara otomatis menampilkan deskripsinya ya, atau alamatnya, alamat customer. Setelah itu kita akan expiration-nya kita atur ke tanggal 4 Januari. Di sini saya mengatur ke 4 Januari. Setelah itu kita tambahkan produknya yang telah kita lakukan pengadaan tadi yang sudah tersedia di gudang, yaitu bakwan burger. Di sini saya memilih yang sweet potato fries, confirm. Kuantitinya tersedia 45. Saya akan beli 5 saja. Setelah itu kita klik confirm.
Setelah klik confirm, maka statusnya akan berubah menjadi sales order. Setelah itu kita masuk ke menu delivery atau pengiriman, di mana barang dikirim ke customer dan stok berkurang secara otomatis. Di sini saya akan melakukan validate, confirm. Setelah itu, maka statusnya akan berubah menjadi done atau sukses. Setelah itu masuk ke menu invoice, di mana kita akan masuk ke order to invoice. Pilih yang nama customer yang tadi kita sudah lakukan pembelian. Setelah itu create invoice atau buat invoice. Pilih regular invoice atau down payment atau yang lainnya. Create draft. Setelah itu kita akan melakukan konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kita akan melakukan pembayaran. Membayar menggunakan bank bisa, cash bisa. Di sini saya akan menggunakan bank dan manual payment. Create payment. Setelah itu maka statusnya akan in payment. Selanjutnya kita akan menuju modul yang terakhir. Transaksi tadi dicatat dan terintegrasi ke modul akuntansi, di mana modul akuntansi ini kita akan melihat reportingnya, trial balance di bulan Desember ini. Totalnya yaitu sudah balance antara debit dan kredit, maka tidak ada yang cacat. Maka sudah berhasil sampai di sini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.